Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asadi Kulhak dan kita akhirnya kembali lagi bermain PES 2020. Jadi ya udah beberapa bulan nih saya nggak main PES dan ya lebih fokus main FIFA. Saya selesain dulu series-series yang ada di FIFA. Tapi kali ini karena saya mau buat konten selingan lagi di sini, jadi saya bakal mencoba pakai PES dan main Master League Juventus. Tapi ini sekali lagi hanya konten selingan aja. Di sini saya pengen datangin Lionel Messi ke Juventus karena di relief juga ada rumor katanya Messi bakal bukan Messi bakal pindah ke Juve, tapi Juventus tertarik juga untuk datangin Lionel Messi. Dan seperti yang banyak fans Messi dan Ronaldo bilang, ataupun fans sepak bola ya yang penasaran banget kalau misalnya gimana sih kalau misalnya si Messi ini satu klub dengan Cristiano Ronaldo. Kalau masalah cover nih ya, itu udah satu, mereka udah satu cover. Jadi kemarin-kemarin kan kalau misalnya Ronaldo di FIFA, Messi itu selalu di PES, ya kan? Kalau misalnya Messi di FIFA, itu Ronaldonya di PES. Jadi nggak pernah satu cover. Nah, kali ini untuk PES 2021 itu mereka satu. Jadi dalam satu cover itu ada Ronaldo di Juve, kemudian juga Barcelona Messi. Jadi ini benar-benar luar biasa menurut saya dan hal yang sangat langka. Dan apalagi ini Juventus kan partner eksklusifnya PES ya, Konami. Jadi Ronaldo di sini detail wajahnya, pokoknya detail banget gitu loh. Pokoknya dia di scan secara berbeda dibanding tim-tim lain yang nggak partner sama Konami. Dan juga kalau Barcelona udah nggak usah ditanyakan ya, karena memang dari dulu Barcelona udah partner sama Konami, yang artinya Leo Messi memang wajahnya mirip banget dengan di real life. Nah, jadi ini bener-bener sesuatu yang jarang terjadi. Dan memang ya kedua pemain bintang ini malah satu bekerja sama resmi dengan PES ya. Jadi tentunya saya bakal coba saya bakal coba untuk datangin Messi di sini, dan kita bakal melihat gimana sih kalau misalnya Messi main satu tim dengan Ronaldo di Juventus ya. Kalau misalnya di tim lain kan mungkin sudah ada tuh, pernah ya yang nyoba, misalnya kayak di PSG ya, ada beberapa mungkin konten kreator pernah yang datangin Messi dan Ronaldo di PSG, tapi ini di Juve. Jadi Juventus gitu. Dan ini nggak ada di FIFA, Piemonte Calcio doang yang ada di FIFA ya, bukan Juve. Jadi saya bakal pengen ngeliat dulu. Untuk manajernya saya bakal pakai Maradona aja ya. Di sini nggak usah terlalu banyak diganti, kita pakai real name aja. Kemudian kita pakai Euro tentunya. Untuk match levelnya top player aja, nggak usah terlalu serius. Kalau mungkin main Master League seperti biasa itu kita pakai superstar aja, tapi ini ya udahlah, nggak usah di Nah, ini budgetnya saya bakal normal aja mungkin ya, atau hard aja, fairly hard kali ya mungkin ya. Anggap aja di take over lah si Juventus nih sama pelatih baru. Transfer frekuensi normal aja, dan oke, kita langsung aja, nggak usah terlalu lama. Di sini kita bakal mungkin main satu pertandingan untuk mengetes gaya bermain Ronaldo dan Messi kalau satu tim gitu loh. Dan saya mungkin pakai formasi yang memang bener-bener menduetkan mereka gitu loh, karena memang banyak banget orang yang penasaran gimana sih kalau dua striker ini yang tadinya menjadi rival gitu, rival seumur hidup lah, dan kali ini bisa main bekerja sama dalam satu tim. Kalau misalnya dengan 3 penyerang itu pakai winger, nah itu kayaknya kurang greget karena ada 3 lini depan berarti. Tapi kalau misalnya 2 striker di depan, Messi dan Ronaldo, yang menjadi titik fokus penetrasi Juventus untuk menyerang, itu bakal menurut saya cukup bagus, bakal bagus banget. Tadi kalian bisa lihat ada Ronaldo ya, dan si Mbah Maradona ini bakal mendatangkan Leo Messi ke Juventus. Ini dia, wah udah lama banget ini nggak main PES, 2 bulan 3 bulan kalau nggak salah itu. Oke, ya tentunya season objektif kita ya nggak terlalu kita pentingin juga di sini ya. Kita next aja pokoknya nanti.
Tapi nggak apa-apa lah, kita nikmati aja dulu cutscene-nya. Agree aja. Harusnya sih sekelas Juve ya, harusnya memang memenangkan UCL sih target utamanya. Tentu juga sih Serie A. Karena nggak mungkin lah Juventus dikasih objektif misalnya cuma sampai final UCL doang ataupun 8 besar, itu nggak mungkin. Memang mereka harus menang di semua kompetisi, itu target mereka. Beda halnya kalau misalnya tim promosi lah ya, jadi ya targetnya mungkin masuk babak semifinal atau quarter final itu udah lumayan lah. Dan menurut staff yang lain juga katanya mereka setuju sih untuk memenangkan UCL. Oke. Ya, udah langsung jumpa pers nih. Jumpa pers. Oke. Ini keren sih yang, aduh ini sebenarnya yang scene-scene kayak gini di PES ini yang saya suka sih sebenarnya. Cuman kekurangannya itu adalah masalah soundnya itu nggak ada loh, jadi nggak berasa gitu, nggak berasa bilang ada keramaian, ada suara kamera atau apapun itu, yang kan biasanya kalau kayak gini tuh ada jepretan-jepretan, itu suara-suara kamera kan. Saya jawabin aja, tapi ini nggak ada sama sekali, atau mungkin suara ribut-ribut aja gitu yang orang ngobrol gitu dari kejauhan kan, harusnya kan kedengaran tuh. Tapi kita nggak mungkin harapin itu di PES 2021 ya, karena secara kan season update doang. Mungkin di PES 2022 tuh kita boleh ngarep sesuatu yang lebih di Master League-nya. Semoga sih lebih banyak perubahan, bukan cuma dari sekedar grafik aja, karena kalian tau lah untuk grafiknya PES sekarang pun ini udah cukup bagus lah ya, udah puas saya. Tapi sebagai pecinta grafis juga ya tentunya saya pengen ada peningkatan, tapi dibanding peningkatan grafis saya lebih seneng kalau misalnya mereka nambahin scene yang lebih banyak lagi. Kemudian juga ya buatlah serealistis mungkin untuk masalah transfer jangan terlalu simple gitu loh. Kalau transfer di PES itu simple banget, nggak ada pertemuan antara kedua klub, tinggal mencet-mencet doang tuh angka berapa yang kita mau kasih, gajinya berapa, tinggal kayak gitu doang. Nggak ada sama sekali. Lawan kita di turnamen pramusim ini Manchester United, ini hal yang tepat banget. Oke, ini sih yang saya jempoli juga untuk PES ya. Masalah layoutnya ini, masternya ini bagus banget sih. Ini seolah-olah temanya tuh Juventus gitu, hitam putih kan. Oke, ada pesan, kita cek International Champions Cup, kita udah mulai scouting, managing budget. Ini kita dikasih budget berapa nih? Kita lihat dulu budgetnya. 181 juta. Kayaknya nggak cukup loh untuk datangin Messi tuh. Nggak cukup kayaknya. Oke, jadi kita mungkin langsung aja kali ya. Nggak usah banyak ini. Nggak guna juga kalau misalnya dicek, karena ya cuman konten selingan doang lah. Beda banget dengan Master League. Oke, jadi saya bakal langsung aja negosiasi. Kita cari dulu. Aduh, sorry. Kita langsung aja cari ke timnya. La Liga. Ini dia, FC Barcelona. Kemudian kita search dan Leo Messi nih. Ratingnya sama dengan FIFA ya, 94 itu. Umurnya saat ini 32 di tahun 2019. Kalau di sini sekarang 2020 itu 33 berarti. 33. Dan ya ini kan udah mau memasuki akhir-akhir tahun juga nih ya. Udah akhir bulan 8 lah. Ini bentar lagi bulan 9. Dan kita langsung aja start transfer negotiation. Bentar, kita cek dulu harganya berapa sih? 140 juta di sini. Gajinya 350. Aduh, nggak cukup kali. Nggak cukup loh gajinya. 350.000 euro. Aduh, ini kita punya salary budget sekarang 334.000 euro. Kita coba aja lah. Negosiasi dulu.
Saya bakal kasih dia bentok langsung di 168 ya. Kontrak 3 tahun. Aduh, nggak bisa 2 tahun doang nih. Budget kita mesti jual pemain nih. He's not impressed with our current offer. Oke. Apakah minta kenaikan gaji? Aduh, nggak bisa juga, nggak ngaruh. Nggak ngaruh, boy. Aduh, ini gimana ya? Kita coba 600 aja kali. Sama bonus-bonus lah ini. Oke, jadi saya bakal coba langsung negosiasi. Ya, kita tunggu aja ya jawaban dari pihak Barcelona dan juga Leo Messi-nya. Dan ini untuk tim kita sendiri, kita bakal cek dulu ya. Untuk ini pemain-pemain tua kita mesti jual aja tuh, kita cari dulu. Nah ini sih center back ini udah mesti dijual aja, walaupun ini center back senior juga sekaligus kapten juga kan Celini. Tapi kita jual aja, kita kasih kesempatan untuk pemain muda. Dan kita lihat dulu 31 ini. Aduh, ini juga Matuidi 32, kemudian 34 Ronaldo ya. Buffon, gila Buffon. Kalau Buffon janganlah, legend. Bonucci. Atau kita cari aja mungkin ya pemain-pemain yang kayaknya satu pemain kita jual udah cukup nih. Ya udah, kita next aja. Saya juga kurang tahu sih kalau untuk di Juventus sendiri itu pemain-pemainnya, susunan pemain itu seperti apa. Oke, ada cutscene lagi untuk Preseason Chapter 1. Kalau misalnya nggak ada, belum masuk Messi di sini ya kita skip aja lah ya untuk lawan Manchester United. Oke, kita skip aja nih. Skip. Yes. Oke, imbang dong. Imbang Juventus dengan United dan Atletico Madrid menang. Nah, ini udah ada update-annya. Apakah setuju? Oh, broken down. Wah, wajar banget lah ya. Broken down. Jadi kita mesti fokus dulu untuk menjual pemain kita biar kita bisa naikkan harga tawaran kita untuk Leo Messi. Jadi mungkin kita bakal skip aja untuk turnamen pramusim. Ini juga lawan Atletico, kita skip aja. Selagi menunggu tawaran dari tim-tim lain mengenai pemain Juventus. Wah, lawan Fiorentina. Oke. Skip aja lagi. Kita menang 2-0, mantap banget. Kita berada di posisi kedua sekarang ya. Ini bisa lolos sih, bisa lolos. Fase grup. Aduh, udah laga Super Copa lagi. Waduh, ini sayang banget kita mesti lewatin nih. Padahal kalau ada Messi di sini kita bisa langsung mulai tuh laga Super Copa. Udah ada tawaran tuh untuk Chelsea. Astaga, cuma 5 juta. Aduh, 5 juta doang, boy. Ini aja kali ya dari City. 14 juta lumayan. Kita siapa aja?
Cuadrado. Oke, bertambah gaji juga. Aduh, kita mungkin jual aja lah ini ya. Ya karena konten selingan juga lah. Jadi kita percepat aja tuh. Kali aja kita bisa datangin Leo Messi di sini. Kita coba negosiasi dulu. Barcelona. Kita pokoknya incar dia terus. Nah, kita udah punya duit nih. Ada nggak sih release clause-nya? Nggak ada ya? Tuh, 196 juta. Kemudian gaji kan 639. Coba saya naik. Aduh, nggak bisa. 639 aja. Kita kasih bonus aja tuh. Nah. Oke, kita tinggal skip aja lagi. Aduh, kenapa ke pemain muda? Skip. Yes, kita menang. Super Copa. Mantap. Dan ini kompetisi Serie A udah mau dimulai nih, tanggal 22. Leo Messi. Oh, oke. Bisa nih. Bisa nih. Aduh, broken down lagi, boy. What? Dia maunya berapa sih? Aduh, astaga naga. Barcelona bener-bener pertahanin dia, Pak. Ini pemain kita dengan gaji termahal siapa ya? Wih, Dybala cuma 193 ya. Ramsey, Danilo. Piaka. Higuain kali, kita lepas aja Higuain. Karena kita butuhnya pasti Messi doang sama Ronaldo di depan itu. Higuain gaji berapa sih? 87.000 ya. 78. Rabiot. Jangan Rabiot lah. Pjanic. Nah ini si Pjanic mungkin ya, karena Pjanic di relief udah udah hengkang juga kan, ditukar sama Arthur. Wesley. Ronaldo 663, lumayan tinggi boy. Bukan lumayan tinggi, banyak banget itu. Ya itu aja. Kita next lagi. Kita tetap bakal memburu Messi ya, apapun yang terjadi pokoknya. Wah. Negosiasi, kita coba negosiasi lagi dengan Leo Messi tuh. Aduh, sorry. Transfer lagi. 201. Atau kita pengen release clause-nya. Release clause-nya. Apa kita mesti bayar aja release clause-nya? Oke. Kayaknya sih kita bayar aja lah. Walaupun budget kita ini belum cukup. Tapi dengan menjual beberapa pemain kita ya harusnya sih cukup. Kita keluarin, kita jual aja mungkin dulu si Waduh, ini tinggi banget. 50 juta. 90 juta Dybala, Ronaldo 75. Jangan Dybala lah. Douglas Costa kali. Kita ini pemain berapa tahun sih? Douglas Costa 29 tahun. Sikat aja lah. Karena kita butuh 350 nih, 350 juta. Ini juga sikat aja. Sorry, kenapa di add?
Siapa lagi tuh? Bonucci. Jangan Bonucci kalau kita nggak ada punya center back nantinya. Delik, Rugani, Danilo, Ramsey, Matuidi, Higuain aja, Higuain. Oh, udah. Kayaknya udah cukup nih. Oke, kita coba next. Tau gini tadi mending duitnya kita banyakin ya teh. Waduh. Ya, ini udah mulai nih. Match pertama di Serie A. Di mana Hellas Verona menjadi lawan pertamanya Juventus. Tapi seperti yang kita tahu, kita bakal skip aja nih. Untuk match pertama di Serie A. Oke, your first season and first match as a manager. Pokoknya jawab aja yang paling atas. Biar terkesan optimis dan agak sedikit sombong gitu sebenarnya. Tapi dengan materi pemain yang kita miliki ya saya rasa sih memang kita harus memilih jawaban yang teratas tadi. Itu kan kita menang 3-1. 3 poin awal, langkah yang bagus, awal yang bagus untuk Juventus. Nah, udah ada. Apakah bisa ini? Ada Kasin lagi. Chapter 2. Dan di sini Messi bakal saya pakai nomor punggung 10 pastinya. Nomor punggungnya di Barcelona. Oke. Udah nggak bisa nolak nih pastinya. Nah kan? Iyalah, risk clause-nya dibayar, boy. Tapi ini pasti belum bisa lah karena duit kita masih nggak cukup. Nggak ada yang mau beli pemain kita ya? Wah, belum ada lagi. Belum ada. Kita next lagi. Oke. Best Player Award. Leo Messi dong. Europe Best Player Award. Congratulations untuk Messi. Nah, ada nih tawaran. Astaga, malah Cristiano Ronaldo lagi yang ditawar. 95 juta dari Dortmund. Nah, tentunya cancel. Negosiasi, kemudian Tottenham, Bonucci kita accept aja langsung. 225 masih lama banget ini, boy. Oke, masih lama banget. Next lagi pokoknya. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus datang Messi. Apakah ada lagi tawaran? Sepertinya iya. Douglas Costa nih. 26 juta. Ya, accept lagi. Tinggal berapa tuh? Bentar, Higuain belum ada ya. Ini boleh juga nih. Jual aja ya, walaupun pemain muda. Ini juga jual aja, boy. Aduh. Pjanic. Udah kan tadi Pjanic? Udah, tapi belum ada tawaran dari tim lain. Oke, 4-1. Dimenangkan oleh Juve lagi-lagi, mantap banget. Ini udah deadline ya? Oh, belum, baru bulan Agustus ya itu. Oh, udah bulan Agustus, deadline harusnya. Wadaw.
Ya udah kita next lagi. Kemungkinan di bulan Januari kali ya baru bisa kita datangin nih. Karena ini udah deadline day. Ya udah kita cek aja nanti. Semoga bisa skip 1 jam ya. Ya, last day of the transfer window, chapter 1. Ya, agentnya Messi udah menunggu nih padahal ya. Tinggal menunggu duit dari Juventus. Release clause-nya nih. Kurang berapa tadi tuh? Kurang 150-an. Skip 1 hour. Semoga ada. Nah, ada nih. Kita cek. Nice. Siapakah? Higuain. 28 juta Inter. Oke. Lepas aja, Cep. Udah berapa tuh ya duit kita? 279 masih belum cukup. Oh, sorry. Skip harusnya. Ada nggak sih lagi? Oke, cutscene lagi untuk chapter 2-nya. Oh, ini si Spezia tertarik tuh untuk membeli Peters. 576 ribu euro. 576 ribu ya, bukan 600 ribu. Oke, kita lihat lagi. Semoga nih. Aduh, aduh Peter pak. B aja nih kalau Peter. Tinggal 6 jam lagi. Semoga ada pemain kita yang terjual mahal. Oke, chapter 3 ya, saya skip aja ya. Um, 300. Alah, Oliveri doang. Yes, aduh kayaknya gagal nih. Gagal nih negosiasi kita. Tinggal 4 jam. Aduh. 3 jam lagi. Belum ada tawaran. 2 jam. Udah nggak bisa sih. 1 jam lagi, sayang banget. Ya udah kita next aja ya, dan breaking down kayaknya Lionel Messi. Oke. Ya udahlah. Kita skip aja sampai bulan Januari. Oke, saya bakal skip aja di sini. Dan kita ketemu di bulan Januari ya. Oke, let's go. Oke, jadi kita sekarang udah ada di bulan Januari. Transfer window di musim dingin udah dibuka. Dan saat ini, ini ada kiper kita ya yang ada release clause-nya. Kalau nggak salah baca tadi saya. Ya, jadi udah terjual beberapa pemain kita dan dananya udah cukup, udah lebih bahkan untuk mendatangkan Messi kalau kita mau bayar release clause-nya. Dan di sini anyway itu saya tadi skip pertandingannya dan ternyata Juventus cukup tampil luar biasa ya, walaupun di skip itu kita bisa dibilang. Nah, kita bisa kalian bisa lihat ya, untuk Juventus sendiri ini berada di posisi pertama dengan 43 poin. Ini kita nggak ngapa-ngapain sama sekali. Bahkan kita menjual beberapa pemain penting juga, tapi Juventus masih tetap OP banget. Dan masih tetap di posisi pertama loh, 43 poin itu. Wow. Di UCL pun kita di UCL pun juara grup kita. Dan udah fix masuk ke babak 16 besar Liga Champions. Dan ini saya bakal cek dulu sebelum membeli Lionel Messi. Ini release fee. Ini yang tadi dikhawatirkan ya, release fee-nya. Kemudian Matuidi kita nggak jadi jual ya kalau gitu ya, karena udah cukup juga 386 juta. Tapi buat jaga-jaga aja saya nggak usah cancel dulu. Ini kalau Buffon janganlah. Kita batalin aja, tapi kita terima untuk penawarannya Buffon untuk kontraknya, negosiasi kontrak ya. Oke. Nah, kita langsung aja ke Barcelona.
Ini dia, Lionel Messi yang susah banget kita datangin dia. Kita bayar 378 ternyata ya. Kirain tadi 350. Apa sayanya aja yang salah baca tuh? Wah, gajinya naik loh. 800. Ya udahlah, nggak usah naikin gaji. Ya udah 800 itu. Wah, gila banyak banget. Oke, udah, dan kita langsung aja next. Jadi kemungkinan untuk match berikutnya, match untuk menduetkan Ronaldo sama Messi ini di video selanjutnya aja, karena ini udah kepanjangan banget. Nanti kalian bosan lagi kalau misalnya kepanjangan sama ini. Misalnya saya gabung nih sama match ya, nanti bakal kepanjangan durasinya. Kita singkat-singkat aja nggak apa-apa durasinya, yang penting rajin upload ya kan, itu aja. Itu sih yang saya terapkan di channel ini, durasinya singkat tapi rajin upload. Oke, udah ada nggak sih ini? Oh belum, kita next aja dulu. Next, kita skip dulu. Barcelona, Juventus lagi menang. Wah, di Serie A kita OP banget lah. Oke, ini, nah udah ada nih di hari keempat. Kita langsung cek. Aduh, broken down, why? Why? Apa perlu dinaikin gajinya lagi ya? Why, astaga naga. Tolonglah, ini Messi kenapa sih? Susah banget didatang di... Aduh, ini saya tahu kenapa dia naik gajinya, karena dia baru aja memenangkan Best Europe Player dan Best pokoknya kayak ini, kayak kalau di relief itu Ballon d'Or. Kita lihat dulu ya untuk mana nih individual title. Mana nih database? Oke, database. Nah, individual title kalian bisa lihat di sini, World Best Player Award tuh Lionel Messi 873 vote. Di posisi kedua ada pemain kita, Cristiano Ronaldo. Posisi ketiga ada Neymar Junior. Wah, nggak bener ini. Gila, Messi mantap banget main di PES ya. Mentang-mentang partnernya Konami lagi, ini Barcelona. OP banget. Ya, aduh, pusing saya ini, gimana datangin Messi. Oke, kita coba lagi. Jangan menyerah. Bener-bener kita incar nih Leo Messi sampai dia mau. 378 ya. Oke. Saya naikin gajinya ke 1 juta euro per minggu. Ini nih gila banget kalau misalnya dia tolak. Release fee, aduh nggak usah. Naikin juga si... Nah, full mentokin aja. Mentokin aja tuh biar ada peluang lah. Pokoknya kita tetap incar Lionel Messi. Apapun yang terjadi, guys. Pokoknya harus datang tuh pemain. Oke. Aduh, belum ada ya? Apakah udah ada nih? Bisa nggak sih? Oke, saya kita lihat ya, negotiation Messi are moving. Oh, udah ada peluang nih. Peluang. Bisa kayaknya. Oke, kita lihat. Setujukah dia? Finalist is demanding all contract release fee he may have any. Oh, oke. Bisa nih. Bisa. Dia mintanya berapa? Ya, oke. Ternyata dia mau gajinya yang besar ya. Messi. Tenang, saya kasih di Juve gajinya yang besar ini 1 juta euro. Anjay. Oke, yes, kita bayar. Dan itu dia. Welcome to the club. Kita coba skip match, dan harusnya udah ada scene nih
di mana Messi bakal bergabung dengan diperkenalkan ke media. Ada nggak sih? Mana nih? Nah, ini dia. Keren banget jersey Juve ini, tapi lebih keren menurut saya yang jersey terbarunya sekarang ya. Itu mantap sih, bakal saya beli nanti mungkin itu. Ini dia. Messi udah tanda tangan kontrak sekarang ya, dan diperkenalkan ke media. Kalian bisa lihat detail wajahnya itu mirip banget dengan di real life, dan tatonya juga, Pak. Good. Wah, 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 gaji dengan pemain termahal 1 juta euro dengan pembelian harga 380-an berapa euro tadi tuh. Wah. Oke, saya negotiation chapter 2. Waduh, ini duit kita habis nih. Habis banget. Ini kita udah dinasehatin nih. Oke, itu dia, dan Messi udah resmi bergabung. Kalian bisa lihat ya untuk bajunya sendiri. Kalian bisa lihat tuh, Lionel Messi udah memakai baju Juventus. Dan untuk nomor punggung sendiri, kita mungkin langsung aja kasih ke nomor 10. 9 ya di sini. Dybala kita ganti aja, biarin aja Dybala nomor 9 dan nomor 10 untuk Leo Messi. Oke. Dan untuk formasi di next episode, kita langsung main satu pertandingan ya. Next video. Dan untuk gameplaynya saat ini saya mungkin bakal coba di mana 2 penyerang di depan nih. Bentar. Nah, mungkin kayak gini kali. Dengan 2 CDM ya. 2 DMF dan 3 center back. Bentar, atau kita pakai kayak gini aja mungkin ya. Iya, oke. Mungkin ini aja 5-3-2. Oh, ini aja boleh. 5-3-2 tapi kita pakai 2 gelandang tengah. Tapi saya pengennya bagusnya mungkin ini ya, ada AMF 1. Kita ganti formasi bentar, AMF. Ya karena Paul Dybala rencananya kita tempatkan di AMF itu. Ya udahlah kayak gini berarti. Nah, di sini Messi jangan jadi second striker. Saya mau dia setara dengan Ronaldo nih di depan. Kita ganti jadi aduh, nggak ada. Bentar, center forward aja nih. Bentar, kita geser. Ini enaknya ya di PES. Bisa geser-geser kayak gini. Ini juga CF, kemudian Matuidi boleh. Kita ganti dengan Dybala nih. Dybala IMF. Bentar. Dybala kalau SS dia 86 ya, sama aja sih. Sama, bisa nih. Oke, dan untuk Matuidi apa bisa DMF? 81. Oke, turun lah ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini juga boleh. Right back Alessandro ini. Nah, Khediras yang cocoknya ya, Khedira. Tapi turun lah dia. Danilo ini mainkan aja si Demiral ya. Rugani, Delik. Oke, dan Delik mungkin saya tempatkan di tengah. Wesley 66 ratingnya. Nah, ini aja mungkin ya untuk formasinya. Agak kacau sih, sorry banget. Untuk kapten, bentar. Kapten Cristiano Ronaldo. Oh, enggak. Saya bakal kasih Buffon ya. Legend, dan Buffon saya bakal kasih jadi kapten. Legenda Juventus. Nah, itu aja mungkin. Dan ya udahlah, next video ya. Next video kita langsung masuk di
pertandingan. Mungkin saya cari, saya bakal skip ya pertandingan yang ini kan lawan Lazio. Mungkin di Liga Champions langsung. Kita lawan siapa ya di babak 16 besar nantinya? Kita lihat schedule dulu. Schedule kita di sini lawan tim top. Tim top ini Milan sih, boleh nanti ya. Lawan Milan di matchday ke-27. AC Milan. Kalau di UCL nanti kita lawan apa? Tottenham juga boleh kita jadikan percobaan. Oke. Jadi itu aja mungkin ya untuk video selingan kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Dan thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye guys.